Hai, balik lagi sama gua Febs. Kali ini, gua bakal ngebawain alur dari film Christie yang rilis pada tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang petinju yang harus ngebiayain mau kondo tingkat dewa. Ya udah, biar nggak kelamaan, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Enjoy! Film dibuka dengan seorang cewek bernama Christy yang baru aja balik dari pertandingan tinju. Seperti biasa, waktu sampai rumah, Christy ini langsung nyapa ibunya. Tapi bukannya dijawab, si ibu ini justru malah diem aja. Hey, Mama. Something's up. They're being weird. Won? No way. Sis won the Tough Man competition. Check this out. Waktu makan siang, Christy yang udah gak tahan sama sikap orang tuanya, coba nanya baik-baik ke mereka. Tapi bukannya ngasih jawaban yang jelas, si ibu malah ngasih jawaban yang bikin si Christy makin tambah bingung. What's going on? Why is nobody talking? But she said some horrible. You know her name's Rosie. Oh, I don't know what I know anymore. Is it true? Is what true? Here's what they say. Pam Doolin is a crazy bitch. Why the fuck do you care what she thinks? And we want you to have a happy, normal life. Dan dari sini ini kayaknya kita semua udah tahu deh alasan kenapa orang tuanya si Christy ini bersikap kayak gitu. Malam harinya, Christy ditelepon oleh seseorang bernama Richard. Si Richard ini nawarin Christy buat bertarung di ring profesional. Karena ternyata Richard sempat kagum sama pertandingan Christy tadi pagi. I play basketball. I'm not a boxer, sir. I entered Tough Men for fun. Put you up in a nice hotel for the night, and the purse is $500. Seusai pertandingan, Christy didatengin sama Larry, yaitu bosnya si Richard. Di sini, Larry ngasih uang hasil pertandingan barusan sambil nawarin Christy buat jadi petarung tetapnya. Esok harinya, Christy beserta si ibu datang ke tempat latihan yang diminta Larry, yang dimana di sini dia diminta untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Jim. Waktu pertama kali bertemu Jim, si Christy ini malah dicuekin sampai-sampai dia ini pengen pulang aja. Tapi pas si Larry datang, sikap si Jim ini langsung berubah 180 derajat. Singkat cerita, seusai pertemuan itu, Christy bilang ke ibunya kalau dia nggak mau jadi petinju dan pengen pulang aja. Tapi setelah si ibu ngingetin benefit apa aja yang bakal didapetin sama Christy, Christy pun cuman bisa nurut aja. Guy's a dick. I'm gonna go home. I just think if Larry's offering you a place to stay, rent-free, and now you're just being ungrateful. I honestly thought you was tough already. Dan di latihan pertamanya, Jimmy pengen ngelihat skill dasar dari si Christy. Agar lebih menarik, Jim minta anak muridnya, yaitu Walt, buat ngehajar Christy tanpa ampun. See how you move. Use your jab. Show me some of your combinations. Bust her up. Break a rib if you have to. Sorry. Setelah berhasil ngalahin Walt, Christy tiba-tiba dianterin ke tempat antah berantah dan diminta untuk tinggal di sebuah trailer. Hari-hari Christy sekarang dihabisin buat kardio sama latihan boxing. Sampai akhirnya hari pertandingan itu pun tiba. Christy di sini tampil sangat meyakinkan dengan terus ngasih pukulan ke lawannya. Keep snapping those jabs. Yeah? Move your head. Jab, jab, jab. Setelah pertandingan itu,
Christy pun menelpon Rosie. Buat kalian yang gak tahu, si Rosie itu yang ini. Tapi pas lagi asik cerita soal kemenangannya, si Rosie tiba-tiba minta putus. Alasannya karena dia ini udah nemu cowok ganteng. Ngedengar hal itu, Christy pun langsung ngamuk dan matiin teleponnya. Gara-gara diputusin Rosie, Christy jadi makin serius buat latihan. Sampai-sampai dia ini jadi lebih ngeri karena setiap pertandingan dia itu berhasil ngalahin semua lawannya dalam waktu yang singkat. Lama-lama hubungan Jim sama Christy ini jadi semakin dekat. Di sini udah mulai muncul benih-benih cinta. Apalagi pas si Jim minta Christy buat manjangin rambutnya, biar kelihatan jadi lebih cantik. Di suatu hari, Christy yang kangen rumah mutusin buat balik kampung. Waktu abis lari pagi, Christy dibuat terkejut tatkala dia ngeliat ada mobilnya Jim yang lagi parkir di depan rumahnya. Dan akhirnya mereka pun ngobrol ngalur ngidul di depan teras rumah. Christy di sini curhat kalau dia pengen berhenti boxing karena sekarang aja dia ini udah kesusahan buat dapat lawan tanding. Tapi di sini Jim coba nyemangatin Christy karena dia yakin Christy ini bakalan jadi petarung wanita terbaik sampai-sampai dia janji kalau dia bakalan ngasih Christy lawan tanding sebanyak-banyaknya. I need to start thinking about what I'm actually going to do with my life. Boxing. Boxing's what you're gonna do. You're doing it. I can't make a living doing it. Larry can't find women to fight me. Lenny Del Percio in Florida wants to promote you. I can make you the greatest female fighter in the world. Sekarang mereka berdua pindah ke daerah Florida. Di Florida, Christy berlatih di tempat milik temannya Jim yang bernama Jeff. Dia juga sekarang punya pelatih fisik yang bernama Short Dog. Yang dimana hasil dari latihan itu, Christy jadi makin tak terkalahkan. I can't do this. It doesn't feel right. This doesn't feel right. Just treat her the same as a man. It's Di suatu malam, Christy tiba-tiba dapat telepon dari si Rosie yang udah kangen dan pengen mereka berdua ketemuan besok di sebuah kafe. Waktu lagi asik-asik cerita, tiba-tiba datanglah si Jim yang langsung nyeret Christy keluar. It's fine. I don't know. My mama loves him. Well, how's your boyfriend? Yeah, that didn't work out. to that in there is your past, not your future. Your future is with me. Christy Salters, will you marry me? Yes? Yes, just get up. Yes? Yes, get up, Jim. Yes? Yes, all right. Yes, all right. Skip ke tahun 95, Christy dan juga Jim sekarang sudah resmi menikah. Di pagi hari, Christy yang mau minum kopi tiba-tiba nyinggung soal tagihan telepon yang belum mereka bayar. Di sini, dia minta Jim buat cari kerja untuk bantu-bantu perekonomian mereka. I want to be able to pay the damn phone bill. We need to earn some money. Why don't you just get a job? I have a job. I'm your trainer. Well, it's not paying the damn bills. I just want to make sure that if we're gonna... I told you what you could do to make some more money, didn't I? And you didn't want to do it. Akhirnya Christy pun balik lagi ke ring tinju buat cari duit lagi. Seusai pertandingan, dia didatengin sama pria bernama Jesse yang ngajak Christy untuk ketemuan dengan Don King. FYI, Don King ini adalah orang yang paling berpengaruh di dunia boxing Amerika saat itu. Don King yang masih ragu sama kemampuan Christy
minta untuk dilihatkan aksi-aksi Christy selama pertandingan. Tapi sayang, waktu mau ngasih lihat aksi-aksinya Christy, kasetnya malah rusak. Dan mau kehilangan peluang, Christy langsung gercep buat meragain gerakan tinju yang dia bisa di depan Don King. Untungnya cara ini berhasil bikin Don King terkesan dan langsung ngasih Christy kontrak 5 pertandingan dengan bayaran $5.000 per pertandingannya. Akhirnya pertandingan pertama Christy di bawah manajemen Don King pun dimulai. Di bawah manajemen Don King, karir Christy naik gila-gilaan. Hidup dia sekarang udah berubah total. Bahkan sekarang dia udah punya rumah sama mobil mewah. Karena namanya yang udah mulai melejit, Christy pun diundang ke sebuah acara TV. Dan di acara TV itu, dia ngelakuin sebuah blunder. Yang dimana Christy nyinggung soal pendapatan dia yang dirasa terlalu kecil dan tidak sebanding dengan usaha yang udah dia lakuin buat ngangkat nama Woman Boxing. Setelah wawancara itu, Christy dan Jimmy dipanggil buat datang ke kantor Don King. Bukan cuman buat ngasih kontrak baru, di sini Don King ngingetin mereka buat jangan pernah ngomongin soal gaji lagi, atau mereka nggak bakalan bisa dapat pertandingan lagi untuk selamanya. Akhirnya tiba momen di mana Christy harus melawan petinju yang bernama Laila Ali. Mengetahui statistik dan juga fisik Laila yang cukup serem, Christy coba minta pelatih tambahan ke si Jim. Tapi karena si Jim ini egonya tinggi banget, dia malah ngerasa direndahin. Dan akhirnya dia pun tega untuk melakukan hal ini. You know, I was thinking maybe we could bring on someone else to co-train with you on this one. Just a co-trainer. Not a trainer, you're still my trainer. You think I can't take you to the next level? It's not. We gotta figure out how I'm gonna beat this girl. She's younger and bigger than me. We were all thinking that maybe we could mix up my training to make sure I'm ready. Akhirnya hari penimbangan berat badan pun tiba. Laila ngelakuin penimbangan lebih dulu dan memiliki berat 162 pound atau sekitar 73 kilo. Lanjut ke Christy, bukannya pakai pakaian yang sama kayak Laila, dia malah datang pakai seragam tentara yang udah ditambahin pemberat di setiap kantong celananya. Dan setelah ditimbang, Christy pun berhasil mendapatkan berat 159 pound atau sekitar 72 kilogram. Sorry, ma'am. Restroom's occupied. Layla Ali, 162. Christy Martin, 159. Yeah! Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Touch him up, come out fighting, let's go. Kemudian kita pindah ke tahun 2010, di mana kondisi keluarga Jim sama Christy udah makin gak ketolong. Christy yang udah gak kuat sama kondisi ini coba buat curhat ke si ibu. Tapi karena si Jim ini udah lebih dulu curhat ke ibunya Christy, dia malah jauh lebih percaya omongannya si Jim daripada omongan anaknya. Di suatu hari, Jeff yang udah makin kesian sama kondisi Christy coba ngajak dia buat ketemuan. Di sini, Jeff langsung ngebongkar semua kelakuan dajalnya si Jim. You know I don't like getting involved in other people's business, but I've heard some stuff. Jim has been skimming money off of your fights.
I think he's giving it to his ex-wife or his kids. I don't know what else he would be doing. And there's other things too. Videotapes of you. How do you know about this? The young guys at the gym. Ngedenger itu, Christy yang emosi langsung nyamperin si Mokondo ini di tempat latihan. Tapi karena perbedaan power yang cukup jauh, Christy pun gak bisa ngelakuin apa-apa. Males kalau harus tinggal terus sama si Jim, Christy mutusin buat kabur dari rumah dan bertemu Rosie. What are you doing? Hold up, Christy. Hold on. You gotta talk. Christy, look at me. All the sacrifices I've made for you. Where are you going? Is everything okay at home? Sounded kind of edgy on the phone. You're still with Jim, right? What? I see the way you greeted her. Plus, I could touch you. He's watching us. Akhirnya Christy pun memilih untuk balik lagi ke rumah. Tapi karena Jim ngerasa motifnya ini udah ketahuan, dia pun tega untuk melakukan. We have to talk. I'm gonna take a nap and then we can talk. Beruntung ada mobil dari orang random yang mau ngebawa Christy ke rumah sakit. Dan setelah ditelepon oleh pihak rumah sakit, Rosie pun akhirnya datang buat nemenin dan ngejaga Christy. Hingga akhirnya keluarganya Christy ini datang. Ngelihat Rosie yang ada di sana, si ibu yang udah muak justru ngusir Rosie begitu aja. Hari demi hari pun berlalu. Kini kondisi Christy sudah semakin baik, yang dimana dia bahkan bisa berjalan tanpa alat bantu. Dan film pun ditutup dengan momen persidangan Jim yang dimana Christy jadi saksi kunci buat masukin si Mokondo itu ke penjara. Look at me, Jim. You stabbed me. You shot me. You left me for dead on the bedroom floor. Didn't kill me. Your Honor, I'm going to object at this time. This is confrontational. I'm done. Kali ini gue bakal merating film Christy. Oh iya, ini kayaknya jadi film Sydney Sweeney yang paling minim adegan plus-plusnya. Iya gak sih? Tapi secara keseluruhan film ini ya cukup aja lah untuk dinikmati. Jadi untuk rating gue kasih 6,5. Dan mungkin segitu aja alur cerita dari film Christy yang bisa gue bawain. Gue Febs cabut dulu. Bye-bye.